Salah seorang pengungsi asal Afghanistan pencari suaka yang bertahan di depan kantor UNHCR di Medan, Sumatera Utara membakar diri. Diduga pelaku putus asa karena tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Kobaran api kemudian dipadamkan pengelola gedung menggunakan apar. Sebelum melakukan aksinya, pelaku bersama para pengungsi lainnya telah lebih dari sebulan mendirikan tenda di depan gedung. Para pengungsi berharap mendapat kepastian status serta jadwal keberangkatan. Tadi dia membakar diri karena kan sudah, maksudnya sabarnya udah berlebih, nggak ada sabar lagi. Dari 5 tahun yang lalu dia minta tolong sama UNHCR, tolong kalau bisa kasihkan berkas-berkas saya ke negara yang ketiga, atau minta sama IOM berobat dia dengan baik, tapi sama sekali suara dia nggak didengar. Hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak imigrasi terkait insiden tersebut. Kini pelaku pembakar diri mendapat perawatan di rumah sakit. Nih, baru-baru bos kejadian, bos. Sebuah minibus ringsek dan terjepit kolong truk kontainer di Jalan Poros, Kelurahan Mancini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, terekam video amatir warga. Minibus rusak parah usai menabrak truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan. Pengemudi dan satu penumpang minibus telah dievakuasi petugas unit Laka Lantas Polres Maros ke RSUD Maros untuk mendapat penanganan medis. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Mursalim Suaib melaju dari arah Kabupaten Pangkep menuju Maros. Namun tiba-tiba minibus menabrak truk kontainer yang terparkir di bahu kiri jalan. Akibat tabrakan, pasangan suami istri dalam minibus alami luka ringan di pelipis, tangan, dan kaki. Diduga pengemudi mengantuk saat berkendara. Ini seperti apa sih? Jadi kejadiannya mobil truk Puso parkir tetap pada parkiran bukan di bahu jalan, sedang istirahat, dan tiba-tiba dari arah yang sama, dari arah utara menuju Makassar, mobil minibus Honda Jazz langsung menabrak belakang mobil truk Puso tersebut. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara pengemudi dan satu penumpang minibus telah pulang ke rumah. Namun supir truk kontainer diperiksa polisi. Sungguh tega pasangan suami istri di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Kedua orang tua menganiaya putranya karena kesal korban suka buang air besar sembarangan. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pria di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tewas usai terpergok berhubungan badan dengan istri pelaku. Kepada polisi, pelaku kesal saat menemukan korban berhubungan badan dengan istrinya di ruang tamu rumahnya. Samsir 50 tahun, warga Malalak, ditemukan tewas di samping rumah warga di Kampung Bajanjang, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polisi yang datang ke lokasi menemukan korban mengalami luka di dada, tangan, dan kaki. Saat ditelusuri, ceceran darah korban berasal dari rumah saudara iparnya, yakni pasangan suami istri DS alias ML 52 tahun dan ER 48 tahun. Dari keterangan istri pelaku ER, polisi langsung mengejar DS yang melarikan diri dan berhasil menangkap pelaku. DS mengaku emosi karena sudah berulang kali memperingati korban untuk tidak mengganggu rumah tangganya, hingga ia nekat menganiaya korban. Saat kejadian, ER juga terluka di bagian tangan saat mencoba merebut pisau dari tangan suaminya. Ini
nyawa kebetulan dia jadi sedang selingkuh ya. Dia selingkuh setubuh dia laki-laki lain. Kenal saudara. Cuman pas membayar itu angulang juga lu ya. Itu langsung. Polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, selimut, dan tikar dari rumah pelaku. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi hari ini. Awalnya tersangka masuk ke dalam rumah dari pintu belakang dan pada saat di dalam rumah ditemukanlah istrinya sedang melakukan hubungan badan dengan orang lain. Sehingga pada saat mengetahui itu tersangka langsung emosi dan mendapatkan pisau di dalam rumah itu dan langsung melakukan penganiayaan dan menusuk terhadap si. Polisi telah menetapkan pelaku DS sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Sementara istri pelaku masih diperiksa sebagai saksi. Seorang anak berusia 11 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas usai dianiaya kedua orang tuanya. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya karena kesal korban suka buang air besar sembarangan. Pasangan suami istri asal Kelurahan Mangunjaya, Kabupaten Musi Banyuasin diamankan polisi atas dugaan penganiayaan terhadap anak kandungnya hingga meninggal. AA dan SS menganiaya korban lantaran kesal suka buang air sembarangan. Korban penyandang disabilitas sering dimarahi orang tuanya karena suka BAB sembarang tempat. Kedua pelaku kesal dan menganiaya korban hingga tak sadarkan diri di rumah. Korban yang pingsan ditinggal pelaku di dalam rumah. Warga yang mengetahui kejadian itu sempat mencoba membawa korban ke puskesmas. Namun akibat luka berat yang diderita, korban meninggal dunia. Dari hasil visum di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin terdapat luka lebam di tubuh korban. Pelaku menganiaya korban dengan selang dan gayung. Mirisnya penganiayaan pelaku terhadap korban hampir setiap hari. Abi mana? Tahu udah di WC. Tahu. Uji Ayu tadi. Ngecek. Emosi Pak. Emosi. Anak pertama ini. Itu memang dia tuh ada kelainan dari kecil ya. Tidak, pada saat itu setelah kita bawa korbannya ke rumah sakit, selanjutnya langsung kita memeriksa orang terdekat. Orang terdekat dalam hal ini adalah kedua orang tuanya. Ya, kita periksa dan dari situ ada kejanggalan-kejanggalan daripada keterangan yang diberikan, sehingga kita terus mendalami pemeriksaan dan kita tetapkan yang bersangkutan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap anak kandung juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang juga ayah tiri korban mengaku kesal setelah melihat korban muntah saat disuapi makanan ketika ibunya pergi bekerja. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Diki Setiawan, ayah tiri yang menganiaya balita hingga tewas, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo. Peristiwa keji itu terjadi di rumah tersangka di Desa Sumokali Candi. Ibu korban menitipkan anaknya untuk dijaga oleh tersangka karena hendak pergi bekerja. Saat sedang disuapi, korban memuntahkan makanan hingga membuat tersangka emosi. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong hingga meninggal dunia. Ini adalah murni emosi sesaat daripada pelaku karena saat disuapin ini namanya anak kecil. Ini kemudian memuntahkan makanannya, mungkin terlalu kenyang ataupun kondisi apa kita tidak tahu. Dan hasil otopsi ada bagian organ yang kena atau bagaimana, Den? Ya, salah satu hasil otopsi menyampaikan hal tersebut. Mengenai organ apa, Den? Ya, ini karena di ininya anak-anak ya, korbannya jadi kita tidak bisa di bagian tubuhnya ada yang mengenai. Sebelumnya, warga Dusun Kedung Kampil, Desa Kedung Solo, Porong, Sidoarjo tidak mampu menahan emosi hingga berupaya menghakimi Diki Setiawan alias Uun, ayah yang tega membunuh anak tirinya. Diki berdalih jika anak tirinya yang berusia 5 tahun tersebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi.
Namun keluarga yang curiga menemukan banyak luka lebam di tubuh korban hingga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur, tega menyiram air mendidih ke putri kandungnya yang berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di sekujur tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang bocah laki-laki 8 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya, pemirsa. Sang anak selalu menjadi pelampiasan amarah pelaku setiap mabuk minuman keras. Tahan dengan perilaku kasar suaminya, Heni, ibu rumah tangga ini mendatangi Polresta Depok. Dirinya membawa serta anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun yang dianiaya oleh suaminya. Menurut Heni, anaknya dianiaya saat sedang bermain layangan di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Kampung Baru Tajur Halang. Akibat dianiaya, anaknya menderita luka lebam di wajah dan trauma. Saya juga nggak tahu kejadiannya, kalau anak saya pulang jantung kayak gini. Dalam kondisi babak belur. Ibu menduga ini dilakukan sama siapa, Bu? Iya, sama bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak kandung atau tiri, Bu? Kandung. Mabuk kadang. Oh, memang setiap pulang mabuk atau seperti apa, Bu? Tiap hari mabuk. Penganiayaan berulang ini kerap terjadi saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok. Karena sakit hati sering direndahkan, seorang laki-laki di Pekanbaru Riau tega menganiaya pamannya sendiri dengan palu. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.